Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Hari ini saya akan berbagi tips cara mendahului kendaraan lain dengan baik dan benar. Tambah gas, bertahan di gigi 4, terus tambah gas. Oke, kopling masuk gigi 5. Iya. Ada dua penyebab atau dua faktor mengapa kita berhasil mendahului. Yang pertama adalah adanya kesempatan saat kita ingin mendahului. Dan yang kedua adalah ketangkasan kita atau kecakapan kita dalam mengoperasikan mobil. Saat kita ingin mendahului, kita membutuhkan tenaga besar dengan cepat. Maksudnya begini, saat kita ingin mendahului, misal kita dari belakang, kita harus bisa memastikan saat kita menginjak gas, bisa segera untuk membalap kendaraan di depan kita. Jadi ketangkasan atau kelincahan kita dalam menggunakan mobil itu sangat berpengaruh saat itu. Kita harus tahu juga di gigi berapa posisi RPM itu gampang untuk naik. Dalam tuas persneling mobil manual saya membagi jadi 3. Yang pertama gigi kecil, dan yang kedua gigi sedang, dan yang ketiga adalah gigi tinggi. Gigi tinggi itu untuk RPM akan sangat lambat sekali untuk naik, berbeda dengan gigi kecil. Gigi kecil saya menggolongkan seperti ini. Gigi 1 dan 2 adalah gigi kecil. Gigi 1, gigi 2 itu adalah gigi kecil. Sedangkan gigi sedang itu ada di gigi 3 dan gigi 4. 3 dan 4 ini gigi sedang. Gigi 5 itu gigi tinggi. Gigi 5 seperti ini. Gigi kecil dan gigi sedang itu mempunyai keuntungan ya. Keuntungannya adalah mudah untuk naik RPM. Gigi sedang juga sama, mudah untuk naik RPM, tetapi sedikit lebih lambat ketimbang gigi kecil. Dan gigi tinggi itu sangat lambat sekali untuk naik RPM. Sedangkan saat kita ingin menyelip kendaraan yang cukup besar, kita membutuhkan RPM yang tinggi dan kecepatan yang tinggi. Saya contohkan dan kita perhatikan juga RPM-nya ya. Kita perhatikan RPM-nya. Gigi 1 saat kita start awal, 1 dan 2 itu cepat sekali naik RPM-nya. Oke, jalan seperti ini. Saat saya injak gas seperti ini, naik gigi 2, itu gampang sekali naik RPM-nya. Saya injak lagi gas seperti ini. Oke, cepat sekali naik RPM-nya ya. Naik gigi 3, injak lagi gas seperti ini, sedikit lambat. Oke, kopling, naik gigi 4, injak lagi gasnya, lambat sekali naik RPM-nya. Perhatikan RPM dan kecepatan lambat naiknya. Saat kita menuju gigi 5 juga sama, semakin lambat untuk naik RPM. Oke, kopling masuk gigi 5, tambah gas, lambat sekali untuk naik RPM-nya. Oke, jadi saat kita membutuhkan tenaga ekstra, bisa turun satu step dari posisi persneling kita. Misalnya saja kita berada di RPM 2 atau 2000 seperti ini, menggunakan gigi 5 kita bisa turun satu level ke gigi 4, lalu injak gas dengan cepat. Maka RPM akan lebih cepat untuk naik dan kecepatan juga lebih cepat naik. Oke, saya contohkan lagi di sini. Semakin kecil gigi maka semakin cepat naik RPM ya. Gigi 1, perhatikan ya, start awal cepat sekali naiknya. 2, 3, 4, 5. Oke, perhatikan saya injak gasnya, tapi RPM lambat sekali naik menuju 3000. Oke, saat kita ingin menyalip atau mendahului kendaraan lain, bisa turun ke gigi 4 dan injak gas dengan cepat. Tapi tidak semua keadaan kita berlakukan hal yang sama ya. Kalau tidak terlalu dibutuhkan dan perkiraan kita cukup, maka kita tidak perlu oper ke gigi yang lebih kecil. Kita akan coba ke sebelah kanan.
Ya oke, perhatikan sekarang di depan kita. Saya gunakan RPM di 2000, gigi 5. Pasang lampu sein, turun gigi 4, tambah gas. Oke, seperti itu kira-kira cara mendahului. Oke, sekarang perhatikan di depan kita. Sekarang ada mobil tangki ya, mobil tangki. Saya gunakan gigi 5, RPM 2 saat ini. Saat saya injak gas, lambat sekali naiknya. Oke, perhatikan lambat naiknya. Maka kita bisa turun ke gigi yang lebih kecil, satu step, dan kita injak gas dengan cepat. Oke, tunggu ada kesempatan. Belum. Turun ke gigi 4, karena di depan kita melambat ya. Masih RPM-nya di 2000, gigi 4 RPM 2000. Sangat lambat sekali kendaraan di depan ini. Oke, momennya pas. Masuk gigi 3, tambah gas. Pasang lampu sein, tambah gas gigi 4, masuk. Iya. Oke, seperti itu ya. Itu kecakapan kita dalam menggunakan mobil. Tapi tidak semua keadaan kita harus turun oper gigi yang lebih kecil. Kalau dirasa mampu seperti ini, tidak perlu oper gigi kecil, udah cukup ya. Seperti ini, dahului saja motor-motor ini. Oke, masuk gigi 5. Ya, RPM 2500. Tambah gas lagi. Pasang lampu sein, dahului motor. Sekarang kita gunakan gigi 5. Perhatikan ini gigi 5 menggunakan RPM 2000. Kecepatan sekitar 50 km per jam. Kita akan dahului kendaraan di depan. Tunggu ada kesempatan yang pas sebelum mendahului. Oke. Kita bisa turun satu level. Dari gigi 5 turun ke gigi 4 dan tambah gas dengan cepat. Kopling masuk gigi 4. Oke, bersiap. Oh, sepertinya dia ingin mendahului kendaraan lain. Biarkan saja dulu. Tambah gas. Bertahan di gigi 4. Terus tambah gas. Oke, kopling masuk gigi 5. Iya. Jadi seperti itu ya. Tunggu momen yang pas. Lalu kalau kalian menggunakan gigi tinggi dan gunakan RPM rendah, maka bisa turun satu level. Misal dari gigi 5 turun gigi 4 dan injak gas dengan cepat. Usahakan saat kalian mendahului, kalau bisa tidak ada jeda waktu untuk menambah persneling kecuali dibutuhkan. Misalnya terlalu panjang dan gas kita sudah hampir kehabisan napas, maka bisa oper ke gigi yang lebih tinggi. Sekarang mobil saya sudah dilengkapi dengan dashcam ya teman-teman, seperti ini. Dashcamnya nggak mahal, ini yang murahan aja. Saya beli dengan harga 322 kalau nggak salah. Ya cukup lumayan lah. Ya semenjak saya ditabrak dari belakang, sepertinya saya layak sekali kalau saya harus memiliki alat seperti ini. Sebagai bukti bahwa saya berada di pihak yang benar dan saya sudah menggunakan mobil dengan benar. Ada tempo hari yang pernah nabrak mobil saya dari belakang. Semenjak kejadian itu saya berpikir sepertinya wajib sekali saya memiliki dashcam seperti ini. Walaupun tidak terlalu mahal, saya rasa alat ini sudah cukup sekali sebagai alat bukti saya kalau terjadi sesuatu saat saya berkendara. Oke, untuk teman-teman semua yang memiliki dashcam harganya lebih dari 322.000 seperti punya saya, itu adalah langkah yang benar-benar tepat. Tapi kalau kalian yang belum punya, saya sarankan ya spend uang sedikit untuk menjaga mobil kita lah, minimal mengawasi kita saat kita sedang berkendara. Oke, yang minat, linknya akan saya cantumkan pada kolom deskripsi. Memang harganya tidak mahal ya, hanya 300 ribuan aja, tapi ini sudah lebih dari cukup dan sangat baik sekali lah menampilkan bagian depan secara real time dan bagian belakang. Oke, seperti ini juga bisa. Tidak mahal tapi cukup. Tidak bagus juga, kualitas kameranya tidak terlalu bagus, tapi saya rasa sudah cukup sekali untuk mengawasi
ketika saya sedang berkendara. Ini bagian belakang, ini depan dan belakang. Oke, mungkin segitu saja tips yang bisa saya bagi hari ini. Semoga menambah wawasan kita bersama. Kalau ada sesuatu yang kurang dari ucapan saya, kalian boleh tambahkan pada kolom komentar dengan bahasa yang sopan, santun, supaya menjadi pelajaran untuk teman-teman kita di luar sana yang baru belajar menggunakan mobil. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.